Laura merasa heran. Pagi ini, semuanya terasa berbeda. Jika biasanya, orang-orang akan tersenyum sambil mengucapkan salam, kali ini wajah mereka nampak seperti orang yang khawatir dan gelisah. Mulai dari tadi pagi, saat Laura terbangun sendirian di kamar Juan karena pria itu memiliki urusan di jam 4 pagi. Emma dan dua pelayan yang mempersiapkan dirinya di pagi hari, terus menatapnya dengan khawatir selama melaksanakan tugas mereka. Saat Laura menuju perjalanan ke ruang makan, para pelayan mengucapkan selamat pagi dengan wajah yang sama. Di ruang makan, orang yang menyajikan sarapan juga seperti itu. Selesai makan, Laura berkeliling, dan menemukan keanehan itu lagi. "Hei, kau!" Laura memanggil seorang pelayan wanita yang sedang mendorong troli berisi cucian kotor. Pelayan itu langsung terkejut. "Iya, Nyonya. Kenapa kau membuat ekspresi begitu?" Memangnya bagaimana ekspresi saya? Jangan pura-pura tidak tahu." Pelayan itu menggenggam erat pegangan troli. "Maafkan saya, Nyonya." Ia berlari dengan kencang, meninggalkan Laura yang terdiam karena terpukau betapa cepatnya wanita itu bisa berlari. Selanjutnya, setiap kali Laura menanyakan pertanyaan yang sama pada setiap orang yang dijumpainya, mereka akan mencari cara untuk kabur. Sial, mereka kenapa sih? Laura memilih pergi ke taman belakang untuk bersantai. Tidak disangka, ia menemukan seseorang yang dicarinya dari tadi. Gina Abigail. Gina yang sedang asik berbaring di kursi santai sambil maskeran langsung terkejut dengan kedatangan majikannya. Apalagi saat Laura mendekatinya dengan aura kemarahan yang mendidih di sekitarnya. Jadi seperti ini kelakuan pengawal pribadi seorang Nyonya Shirley? Bersantai dan membiarkan majikannya dalam bahaya? Gina mengerutkan dahi. "Kau ini bicara apa? Kau sendiri yang menyuruhku libur." "Apa? Hari saat pasukan Benyamin menyerang mansion, kau bilang aku bisa libur 1 hari. Lalu aku bilang padamu, aku ambil cuti 3 hari lagi. Kau sendiri yang setuju." "Oh, begitu." Wajah Laura tak bersalah. "Jangan berdiri terus dan duduklah, Nyonya. Kau terlihat sangat berantakan. Aku tidak menuruti perintah bodyguard." Laura berbaring duduk di kursi santai, tepat di sebelah Gina. "Ada apa denganmu? Kenapa berantakan sekali?" Laura menghela nafas. "Semua orang menjadi aneh. Termasuk aku. Kau kan memang aneh dari dulu." "Hei." Saat mereka melihatku, mereka menatapku dengan ekspresi khawatir yang berlebihan. Tapi saat aku menanyakannya, mereka semua kabur. Emma juga sama, dia langsung kabur setelah selesai merapikan rambutku." Gina berpikir sejenak. "Mungkin mereka takut padamu." "Hah? Kenapa mereka harus takut padaku?" "Sejak penyerangan, orang-orang jadi tahu kalau kau memiliki kemampuan sebagai pemimpin, kau terlihat cantik dan menakutkan saat itu." Kemudian Gina menyadari perkataannya tak masuk akal. Tidak. Kupikir bukan karena itu." Laura menoleh ke belakang, ke arah 2 orang pengawal yang sedang berjaga di sana. Mereka langsung mengalihkan pandangan dengan wajah gugup. "Kau lihat, kan?" tanya Laura. "Apanya?" Mereka hanya gugup. "Hei, bisakah kalian meminta pelayan untuk membawakan kue dan teh untukku?" tanya Laura. "Teh? Tentu, Nyonya." Salah satu pengawal menggunakan earpiece untuk memberitahu pengawal yang bertugas di bagian dapur. Tak lama kemudian, datang seorang pelayan wanita membawa nampan yang dengan penutup makanan. Pelayan itu meletakkan nampan di atas meja kecil di sebelah Laura, lalu membuka tutupnya. Aroma dari kue kering yang baru selesai dipanggang langsung memasuki hidung,
bersamaan dengan aroma teh yang wangi dan pahit. Sekali lagi, Laura melihat wajah pelayan yang khawatir dan gelisah. Tapi ia tak ingin menanyakannya lagi. Semakin banyak bertanya, semakin ia kesal karena semua orang kabur. Gina berbisik. "Aku mengerti sekarang, Nyonya." Pelayan membuka mulutnya. "Ya?" tanya Laura. "Apa Anda baik-baik saja?" Laura tak paham. "Aku baik-baik saja." "Sungguh?" Wajah pelayan nampak senang, namun kegelisahannya belum hilang. "Syukurlah, Nyonya tak begitu memikirkan kedatangan wanita itu." "Apa?" Laura langsung heran. "Siapa? Memang siapa yang akan datang?" Sadar telah melakukan kesalahan, pelayan wanita itu buru-buru meletakkan piring kue, cangkir, dan teh yang belum dituang. Ia mengambil nampan, lalu buru-buru kabur. "Hei, jawab dulu!" Laura berteriak. Ia tak menyangka, seorang Nyonya Shirley bisa diperlakukan seperti ini. Bukankah seharusnya mereka menjawab apapun yang atasan tanyakan? "Itulah jadinya jika kau bersikap terlalu baik pada mereka," ujar Gina yang sedang memeriksa ponselnya. "Lalu kau mau aku bagaimana? Jadi wanita kejam yang berakhir dibenci semua pelayan?" Gina tak menjawab, karena Laura mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulutnya. Gina ingat, dia belum memeriksa pesan dari grup yang isinya para pegawai di mansion keluarga Shirley. Sebuah pesan penting dari kepala pelayan diterimanya pada pukul 2 pagi, namun baru ia baca sekarang. Kenapa dia mengirim pesan pukul 2 pagi, sih? Gina membaca pesan yang panjang itu dan terkejut. Singkatnya, isi pesan tersebut adalah kedatangan mantan kekasih Juan, Angela Tam. Kepala pelayan menghimbau, agar semua orang tidak menyinggung Laura. "Ah, aku mengerti." Gina melirik Laura yang sedang mengunyah kue dengan ekspresi kesal. "Laura Shirley, haruskah aku memujimu karena bisa membuat satu mansion mengkhawatirkanmu sampai tak bisa mengendalikan ekspresi mereka? Kupikir, ini adalah era baru dari keluarga Shirley. Kau tahu sesuatu, kan?" tanya Laura. "Iya, tapi aku tak mau memberitahumu." "Kenapa?" "Karena aku orang baik." Gina menggenggam erat ponselnya dan memejamkan kedua mata. "Beritahu aku." "Aduh." Gina terkejut saat Laura menarik rambutnya. "Cepat beritahu aku, Gina Abigail. Ini perintah dari majikanmu." "Itu sakit, lepaskan." Masker wajah Gina sampai jauh ke tanah karena aksi tarik-menarik rambut itu. Para pengawal di sekitar yang menyaksikan pemandangan itu memilih pura-pura tak melihat atau mendengar apapun. "Baik-baik, aku akan memberitahumu." Maka, Laura langsung melepaskan rambut Gina, dan merapikan pakaiannya yang ditarik oleh Gina. "Oke, katakan." Gina memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. "Dasar babon." Laura menatap tajam. "Apa kau bilang? Kau cantik seperti bulan. Jangan berbasa-basi, cepat katakan." "Sial, kau baca sendiri saja." Gina memberikan ponselnya pada Laura. Laura mulai membaca isi pesan di grup yang langsung membuatnya terdiam. Melihat Laura diam, Gina jadi merasa tak enak. "Kau baik-baik saja?" tanya Gina. "Jadi, mantan Juan kembali?" Begitulah. Semua orang mengkhawatirkanmu, mereka takut kau akan sedih kalau nantinya terjadi sesuatu." "Kau serius?" Laura menatap Gina dengan wajah heran. "Kenapa aku sedih? Memang kau tidak sedih saat mantan terindah suamimu masuk ke dalam rumah tangga kalian?" "Hah? Masuk ke dalam rumah tangga? Seperti film yang kita tonton kemarin." Suami itu masih mencintai mantan dan mengabaikan istrinya, hingga si istri kabur. Akhirnya suami sadar akan cintanya,
mereka pun hidup bahagia selamanya. Tamat. Laura tertawa. Sekarang mau memposisikan aku dalam film itu? Sebagai istri yang tertindas? Hahaha. Oh. Gina tersadar. Iya juga, ya. Yang ada kau penindasnya. Tapi aku tetap takut, bagaimana kalau Juan kembali padanya? Laura tersenyum. Kau mengkhawatirkanku? Ah. Aku ini kan pengawalmu, mana mungkin aku tidak khawatir dengan kondisi majikanku? Iya, Deha, Laura memasukkan kue ke dalam mulutnya, kau tidak perlu khawatir soal Juan. Aku percaya, dia tahu jalan yang terbaik. Rasanya sudah lama kita tidak bersantai seperti ini. Ash menggerakkan bidak catur berwarna putih. Di depannya, Brian menggerakkan bidak berwarna hitam. Ya, aku cukup merindukan masa-masa tenang, jadi aku bisa menghabiskan banyak waktu dengan ayah. Kau selalu pandai bicara, ya? Ash menatap Brian dengan lekat. Ia jadi ingat, saat Brian masih kecil, dirinya tak begitu mempedulikan anak ini, yang ia fokuskan adalah menunjukkan kemampuan pada Jordan, sehingga dia bisa dijadikan pemimpin Shirley berikutnya. Padahal dulu, kau hanyalah anak kecil cengeng yang selalu memeluk kaki ibumu saat aku marah, ujar Ash. Ayah, itu kan masa lalu. Sekarang aku sudah banyak berubah. Benar. Ash mengambil benteng, menggerakkannya lurus ke depan dan memakan satu pion. Kau tumbuh terlalu cepat, hingga membuatku tidak bisa mengerti apapun yang kau lakukan. Kau selalu menunjukkan senyuman yang sama, namun aku tak pernah bisa menebak apa artinya. Kenapa kau tumbuh seperti ini? Ash menatap Brian yang sedang berpikir untuk menggerakkan yang mana. Apa kau akan tetap di sisiku, putraku? Atau, kau akan bersikap sama seperti ibumu? Diam-diam memihak orang lain, merencanakan sesuatu untuk menghancurkanku. Ayah, ini giliranmu, ujar Brian sambil tersenyum. Senyuman itu lagi. Ash menggerakkan kuda, ia cukup menyesal tak pernah memperhatikanmu sejak lama. Permisi, Tuan Victor. Theo, asisten Ash mendekat. Ia berbisik di telinga Ash, yang membuat pria itu terkejut. Apa? Angela Tam kembali? Tanya Ash. Benar, Tuan. Brian cukup terkejut. Dia sungguh kembali? Dia cukup berani untuk kembali kemari. Apa tujuannya? Tanya Ash. Dari yang saya terima, dia kabur dari mafia Rusia dan membawa sejumlah uang. Tapi belum banyak yang tahu soal ini, balas Theo. Begitu, ya. Artinya, sekarang dia sedang mencari tempat perlindungan, kan? Benar sekali. Aku yakin dia sedang menuju ke sana sekarang. Ash menggerakkan kuda, memakan satu pion. Shirley. Kupikir, dia akan mencoba mengambil hati Juan lagi, agar melindunginya, ujar Brian. Kalau Juan menerimanya, maka posisi Laura Shirley akan terancam. Pada akhirnya, istri sah akan selalu disingkirkan oleh mantan kekasih atau wanita lain yang dicintai suaminya. Ash menggerakkan kuda. Angela Tam itu adalah kuda liar yang cantik. Bergerak ke sana kemari untuk merebut hati para pria agar mereka menungganginya, dan setelah dia puas, ia akan menendang dan menghancurkan mereka. Brian menggerakkan pion, yang langsung dimakan oleh Ash dengan kudanya. Kuda ini sangat berbahaya, jangan meremehkannya. Tentu saja, ayah. Kuda ini akan menghancurkan sebuah kerajaan yang telah berdiri dengan kokoh, termasuk merobohkan ratu dan raja. Aku kurang setuju. Dia memang kuda liar yang berbahaya, tapi kuda tetaplah kuda. Brian menggerakkan ratu, memakan kuda yang dari tadi digerakkan ayahnya. Kuda liar yang seperti itu, pada akhirnya akan tetap kalah oleh seorang ratu yang jauh lebih kuat darinya.
Ash memandangi kuda yang dijatuhkan Brian dengan mudah. Kalau begitu, kuda itu membutuhkan seorang penunggang untuk membantunya mengalahkan ratu. Benar. Brian tersenyum. Dia merencanakan sesuatu. Juan memasuki mobil. Ia mengusap keringat di dahi dengan sapu tangan. Sudah lama sejak terakhir kali ia turun tangan secara langsung, mengatasi para serangga yang mengacau di wilayah Shirley. Kemejanya terkena cipratan darah, dan sedikit organ dalam yang tadi melompat ke sana. Saya sudah menyiapkan pakaian ganti, ujar Hans yang sedang mengemudi. Juan mengambil tas yang ada di sebelahnya, mengeluarkan kemeja dari dalam sana, lalu mengganti atasannya. Kemana kita pergi sekarang? Pertemuan dengan kepala keluarga Ran. Percepat. Baik. Hans mengebut. 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah restoran. Juan keluar dari mobil, Hans mengikuti dari belakang seperti biasa. Seseorang memandu mereka untuk masuk ke ruang VIP yang dipesan khusus oleh kepala keluarga Ran. Saat masuk, Juan langsung mencium aroma cerutu yang kuat. Di dalam sana, Charlene Ran telah duduk, dengan dua orang wanita berpakaian terbuka menempel di sebelah kanan dan kirinya. Dua sofa single dan sebuah meja besar berisi berbagai macam makanan lezat ada di sana. Terdapat juga beberapa pengawal Charlene yang berjaga. Selamat datang, Tuan Shirley. Aku sudah menunggumu dari tadi, ujar Charlene. Kebiasaanmu tidak berubah, ya? Juan duduk di depan Charlene. Kebiasaanmu yang hanya membawa Hans kemanapun juga tidak berubah. Charlene memberi isyarat pada salah satu wanitanya untuk menuangkan wine. Wanita itu bergerak mendekati Juan, meraih botol wine di atas meja. Ia dengan sengaja membungkuk, sehingga belahan dadanya terlihat sangat jelas. Namun, Juan tak menatapnya sedikit pun. Melihat itu, Charlene jadi tersenyum. Kau tidak tertarik untuk bermain? Aku sengaja menyiapkannya untukmu hari ini. Aku sudah punya istri, Tuan Ran. Juan mengambil gelas wine, meminumnya perlahan. Rupanya, rumor bahwa Juan Shirley jatuh cinta pada istrinya adalah kebenaran. Juan tersenyum. Seperti yang kau lihat. Wah, kau bahkan menunjukkan senyum seperti itu sekarang. Anak ini benar-benar dimabuk oleh cinta. Hahaha. Sampai kapan kau akan menganggapku anak kecil? Ayolah, jangan kaku begitu. Dulu saat kau masih selututku, kau berlari ke arahku dan melompat seperti anak anjing kecil. Siapa sangka kau akan tumbuh secepat dan sebesar ini? Berapa umurmu sekarang? 31 tahun. 30 tahun lagi, kau akan seumuran denganku, hahaha. Pria di depannya ini adalah salah satu anak didik Jordan. Menurut Juan, Charlene adalah pria yang hebat. Dia berasal dari nol, menarik perhatian Jordan, dididik setengah mati, hingga berhasil membangun kesuksesannya sendiri. Namun, Charlene tak pernah sekalipun melupakan gurunya. Atas terima kasihnya kepada Jordan, ia memutuskan untuk menjadi bawahan keluarga Shirley. Dibandingkan bawahan, Juan sudah menganggap Charlene seperti seorang paman. Karena Charlene adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya seperti seorang keponakan dengan benar. Aku mengingat wajah istrimu, dia sangat cantik. Dengan wajah secantik itu, tidak mungkin kau mau dengan yang biasa saja. Aku sudah tidak tertarik untuk melakukan itu. Istriku akan marah kalau aku melakukannya. Benar, benar. Beginilah caramu memperlakukan seorang istri dengan benar. Jangan gunakan kekuasaan untuk berbuat kasar atau mengkhianatinya. Juan meletakkan gelas wine. Kau sendiri, kapan akan menikah? Aku menikah? Di umur ini?
Charlene tertawa kecil. Jika putriku mendengarnya, dia akan menertawakanku. Kupikir putrimu akan senang jika dia memiliki seseorang untuk dipanggil ibu. Dia sudah memiliki seseorang yang memanggilnya ibu, jadi itu tidak diperlukan. Hah, waktu berjalan sangat cepat. Padahal saat aku pertama kali membawanya, dia hanya gadis kecil di tong sampah. Kini dia sudah membawa seorang cucu untukku. Bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Charlene cukup terkejut dengan pertanyaan Juan. Itu adalah masa yang baik untukku, terlalu baik sampai aku tidak bisa menjelaskannya. Daripada kau penasaran, bagaimana jika kau membuat penerus baru Shirley secepatnya? Juan hanya tersenyum kecut. Charlene yang tahu isi pikiran Juan langsung bicara, "Juan Shirley, kau tidak mandul. Itu hanya keterlambatan biasa. Ada pasangan yang baru mendapatkan anak setelah 20 tahun menikah. Menunggu adalah hal yang wajar. Kau tahu kan, butuh kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Kau sudah menjalaninya selama ini. Jangan menasehatiku." Juan mulai melahap potongan steak. "Lain kali, ajak istrimu untuk datang ke vilaku. Aku akan membawa putri, menantu, dan cucuku. Kita bisa mengakrabkan diri. Aku akan mengatur waktu." "Hahaha, kau memang bisa diandalkan." Charlene memasukkan potongan apel ke dalam mulutnya. Ia memandang Juan yang terlihat menikmati steak. Wajahnya biasa saja. "Padahal aku minta bertemu agar bisa mengetahui keadaannya, karena Angela Tam kembali. Atau dia memang tidak mau mengungkit itu? Ada yang ingin kau katakan?" tanya Juan. "Ya, Pertama, maaf kalau menyinggung." Charlene jadi merasa canggung, karena ini sangat sensitif. "Apa kau tahu Angela Tam sudah kembali?" "Tentu. Kau baik-baik saja?" "Sangat." "Ah, tidak." Juan meletakkan garpu. "Sejujurnya aku rindu istriku." Charlene langsung tersenyum. "Wah, anak ini. Kau benar-benar jatuh cinta rupanya." "Hahaha,